Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Jika ingin membantu Abah supaya Abah bisa meningkatkan channel Abah, silakan saudara-saudara membantu di Sawiriyah. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Dalam video kemarin, menurut tafakur Abah, sang sosok manusia pilihan masih diberikan petunjuk kepada dirinya berupa kejadian-kejadian yang akan terjadi atau sedang terjadi, kebakaran, kecelakaan, dan tanah longsor. Karena keadaan alam tidak baik-baik saja, mungkin saat ini sedang berlangsung pembersihan atas manusia yang sudah melampaui batas atas kerusakan yang terjadi di muka bumi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka memberikan peringatan kepada penduduk bumi untuk kembali ke jalan yang benar, mematuhi perintahnya dan menjalankan apa yang diperintahkan. Fitnah semakin merajalela, maka timbullah perselisihan antara sesama anak bangsa, mempertahankan keegoan untuk suatu kepentingan atau keinginan, sehingga akal sehat tidak dipakai. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Kesadaran dalam kebersamaan sudah hilang akibat ego yang ditampilkan berdasarkan hawa nafsu. Perselisihan semakin terlihat jelas dan terus berlangsung tanpa ada kesadaran untuk menyudahi suatu persoalan dan merasa lebih kuat atau merasa mempunyai kekuasaan, sehingga berusaha untuk membenarkan suatu perbuatan walaupun salah. Yang kuat menindas yang lemah, seakan-akan keadilan sulit didapatkan. Tentu tiada pilihan bagi yang lemah, dan mereka yang teraniaya memohon keadilan kepada Tuhannya. Sehingga saat ini banyaknya bencana dan gejala-gejala alam yang sedang bergejolak. Tentu hal itu dikarenakan oleh manusia itu sendiri yang sudah melampaui batas kerusakan akhlak, sehingga kemaksiatan, rakus akan jabatan dunia, ingin menyelamatkan diri sendiri atau kelompok. Tidak peduli orang yang menderita, yang penting senang di atas penderitaan orang lain. Dan banyak lagi kalau kita membicarakan tentang kerusakan akhlak. Maka kemarin Abah membahas bagaimana manusia pilihan mendapatkan pesan dari para leluhur se-Nusantara. Jadi kalau membahas tentang manusia pilihan apapun sebutannya, banyak yang dibahas, terutama bagaimana beliau diperjalankan dan tentang keilmuan yang selama ini beliau dapatkan dalam diperjalankannya beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya beliau dibekali bermacam-macam kemampuan yang di sini Abah tidak bisa membahas tentang keilmuan beliau secara mendetail. Hanya beliaulah yang mengetahui, karena beliau yang diperjalankan. Tentunya di dalam beliau diperjalankan tidaklah instan, tentu sangat lama tanpa beliau sadari pada awal-awalnya beliau diperjalankan. Begitu juga banyak ujian berupa kehidupan yang beliau alami tanpa bisa beliau menolak, karena untuk menjadi manusia pilihan tidaklah mudah, dan bukan proses pemilihan manusia yang sekarang banyak dikaitkan pada sosok tokoh, dan itu dari dulu sering mengkaitkan pada sosok manusia
dalam sosok seorang pejabat. Sehingga berjalannya waktu timbullah kekecewaan apa yang selama ini dikait-kaitkan pada kisah tentang sosok manusia pilihan, Ksatria Peningit. Tidak sedikit manusia pilihan yang diperjalankan. Tentu tidak semua yang dipilih, hanya beberapa. Pernah Abah katakan tentang kasatria-kasatria yang sekarang sedang bermunculan untuk menegakkan suatu kebenaran di atas segalanya. Kini sudah mulai terlihat, tentu semua dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik pembuat skenario, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha kuasa atas langit dan bumi beserta isinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta ini. Kalau manusia merasa kaya dengan kekayaannya, bisa membeli apapun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dengan segala yang ada di muka bumi beserta isinya. Jadi keterbatasan manusia sangatlah terbatas, bisa mengatur manusia dengan kekuasaannya, dengan uangnya, tapi tidak bisa mengatur alam semesta ini. Karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita tunduk kepada Sang Penciptanya dan mematuhi perintahnya, juga menjauhi larangannya. Yang perlu kita ingat dalam kehidupan ini, tidak ada yang abadi apapun bentuknya. Makhluk hidup begitu juga dengan jabatan, kekuasaan, kekayaan, semua tidak ada yang abadi. Dan apapun yang kita punya saat ini dan bagaimana cara mendapatkannya, nantinya akan dipertanggungjawabkan. Silakan hidup sesuka hatimu, tapi ingat, kematian itu pasti. Sadarlah sebelum semua akan berakhir, karena penyesalan tidak di awal tapi di akhir. Dari suatu perbuatan yang buruk tidak ada yang sempurna. Bagaimanapun kita membungkusnya dengan suatu kebaikan, pada suatu saat akan terbuka juga. Apapun yang dilakukan akan kembali kepada yang melakukannya. Mari kita, khususnya Abah pribadi, mari kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat dan hati yang jernih, yang bersih. Lihatlah tanda-tanda alam yang sedang bergejolak. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak pada diri hamba-hambanya. Sekejap dengan mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kesombongan kita, kekuasaan kita, apapun yang kita banggakan yang ada di dunia ini. Semua menuju kematian, mau tidak mau, suka tidak suka, tanpa kita sadari itu akan terjadi. Begitu juga tentang pembahasan sosok manusia pilihan. Tidak mudah dibayangkan, apalagi untuk mengetahui jati dirinya dan keberadaannya saat ini, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dan masih dalam kerahasiaannya. Tentunya kita hanya bisa menduga-duga, walaupun kita meyakini bahwa sosok manusia pilihan itu sudah ada. Kapan dan di mana kemunculannya, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Sekalipun manusia yang merasa diperjalankan, karena kepastian mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia pilihan yang banyak kita bicarakan, walaupun beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.